Oke, kita bahas distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling, kemudian bagaimana nanti distribusi sampling ini untuk ketiga bentuk parameter tadi ya, rata-rata, total, dan proporsi. Kita lihat seperti apa proses sampling. Dari gambar ini kita bisa lihat di sebelah kanan yang bulatan warna hijau, ya ini adalah populasi. Kita menggambarkan populasi dengan bulatan yang warna hijau. Di dalam populasi ada karakteristik atau yang disebut dengan parameter ya. Karakteristiknya itu adalah parameter. Parameter di populasi itu biasanya nilai-nilai parameter ini tidak diketahui. Ya, tidak diketahui nilainya. Dan parameter ini menjadi tujuan dari analisis, misalnya begitu. Ya. Contohnya adalah rata-rata misalnya. Rata-rata. Jadi kalau di sini ada mahasiswa, misalnya populasinya adalah mahasiswa, ya kita batasin, misalnya mahasiswa Unpad, Nah, yang menjadi tujuan adalah melihat atau mencari berapa rata-rata IPK, misalnya IPK dari mahasiswa Unpad. Jadi rata-rata IPK menjadi parameter, adalah parameter. Atau bisa juga total ya, total atau proporsi. Nah, ini parameter ini bisa banyak sekali kemungkinannya ya. Ada parameter skala ya. Ada parameter bentuk gitu ya, nantinya gitu ya. Ada parameter lokasi dan sebagainya, banyak. Ini mungkin ada nanti ukuran-ukuran dispersi ya, seperti varians, kemudian simpanan baku, atau mungkin yang terkait dengan model bisa saja di sini adalah koefisien, ya, bisa dia korelasi, bisa dia regresi dan sebagainya. Jadi banyak sekali nanti parameter-parameter. Nah, di sini kita akan bahas 3 ya, yaitu rata-rata ini disimbolkan dengan mu, jadi kalau parameter disimbolkan dengan huruf Yunani ya, huruf Greek. Huruf Greek kecil, ya, huruf kecil. Jadi di sini disimbolkan dengan mu untuk rata-rata, tau untuk total, dan pi untuk proporsi. Oke. Nah, di populasi ini kita punya populasi, dan di populasi ini kita lakukan suatu proses pengambilan sampel ya, pengambilan sampel melalui teknik tertentu karena alasan tertentu gitu ya. Nah, umumnya alasan yang paling umum adalah karena tidak memungkinkan kita meneliti seluruh anggota populasi gitu ya. Anggota populasi tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya, atau apa disebutnya, sensus ya, sensus. Nah, sensus ini tidak memungkinkan sehingga dilakukan proses sampling. Tidak memungkinkan bisa karena biaya, karena waktunya, karena ketersediaan SDM dan sebagainya untuk bisa melakukan sensus. Nah, sehingga diambil sebagian saja dari populasi ini, kita pilih ya. Nah, pemilihannya nanti apakah dia secara acak atau tidak ya, secara acak atau tidak. Nah, unit-unit yang terpilih ya, jadi kita lakukan proses pemilihan yang disebut dengan sampling ya.
dengan proses pemilihan. Unit-unit terpilih ini kita simpan di dalam sampel. Ini di bulatan yang sebelah kanan yang warnanya orange ya, oranye. Kita simpan ke dalam sampel. Nah, pada saat proses memilih ini mungkin ada dua kemungkinan bagaimana cara memilih ya. Bisa dia dipilih secara acak atau tidak. Bisa dipilih secara acak atau tidak acak. Nah, kalau acak, artinya dia melibatkan unsur peluang di dalam pemilihannya. Sedangkan kalau tidak acak, dia tidak melibatkan unsur peluang. Maka biasa disebut dengan prosesnya probability sampling. Ya, kalau melibatkan peluang, dan non-probability sampling kalau tidak melibatkan peluang. Nah, pada saat kita ingin melakukan intervensi dari si sampel ini, ya, kita lakukan intervensi dari sampel ini, maka syaratnya adalah proses sampling. Ya, ini harus probability. Ya, harus probability. Jadi kalau non-probability sampling, itu kita tidak bisa melakukan inferensi. Ya, tidak bisa melakukan inferensi. Nah, sehingga sampel yang kita peroleh pada saat kita gunakan non-probability, ini adalah atau disebut dengan sampel acak. Ya, sampel acak. Karena di dalamnya melibatkan peluang pada proses pemilihan. Ya. Proses pemilihannya melibatkan peluang. Ini disebut dengan sampel acak. Oke. Nah, pada saat ini sampelnya adalah sampel acak, maka kita bisa lakukan inferensi. Inferensi ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan dalam inferensi, yaitu penaksiran parameter, ya, penaksiran parameter dan pengujian parameter. Nah, kalau yang pertama kita tidak punya dugaan tentang parameter. Penaksiran artinya kita tidak punya dugaan parameternya. Saya rata-ratanya diduga sekian. Nah, ini nggak ada. Rata-rata IPK mahasiswa Unpad adalah 3,6 misalnya. Nah, ini tidak ada dugaan itu. Nah, sehingga kita penaksiran. Tapi kalau ada dugaan, diduga mahasiswa Unpad memiliki rata-rata IPK 3,6. Nah, itu berarti ada dugaan. Sehingga kita perlu menguji benarkah dugaan tersebut. Nah, itu kita lakukan pengujian. Gitu ya. Ini yang disebut dengan inferensi. Ya, inferensi. Inferensi ini adalah suatu proses generalisasi dari sampel terhadap populasinya. Gitu. Ini makanya ini ada garis yang berwarna merah muda ini. Ya. Ini balik lagi ke populasi ya, seolah-olah. Ini itu artinya menyimpulkan apa yang diinferensikan di dalam sampel untuk disimpulkan di populasinya. Gitu. Nah, di dalam sampel sendiri kita memiliki karakteristik dari sampel ini yang disebut dengan statistik. Nah, kalau tadi karakteristik populasi disebut dengan parameter. Nah, karakteristik dari sampel disebut dengan statistik. Nah, di sini untuk parameter yang tadi ya, yang kita gunakan ada rata-rata, ada total, ada proporsi ya. Ini disimbolkan dengan mu, tau, dan pi ya. Statistiknya ini kita simbolkan dengan Y bar untuk rata-rata, T untuk total, dan P untuk proporsi. Semua menggunakan huruf kecil ya. Menggunakan huruf kecil. Jadi kalau statistik ini menggunakan huruf Latin ya, Latin kecil.
Kalau parameter menggunakan huruf Yunani kecil, ya, huruf kecil Yunani. Ini huruf kecil Latin. Ya. Ada Y bar, ada T, ada P. Ya. Y bar untuk rata-rata, T untuk total, P untuk proporsi. Nah, nanti statistik ini kita gunakan ya, untuk proses inferensi. Apakah dia nanti menguji, apakah dia menaksir. Jadi menaksir, kalau menaksir si Y bar ini sebagai penaksir untuk mu, gitu ya. Oke. Nah, statistik itu apa? Statistik itu adalah tadi ya karakteristik populasi. Dia merupakan fungsi atas variabel acak. Ya, fungsi atas variabel acak. Jadi kalau di dalam proses sampling ini kita menentukan sebuah variabel yang akan diukur. Nah, yang diukurnya apa nih variabelnya? Ya. Dari misalnya IPK ini dari 10.000 misalnya ya, mahasiswa 4 dipilih 100. Nah, gitu ya. 10.000 dipilih 100. Nah, dari 100 itu kita hitung IPK-nya secara acak ya. Kemudiannya kita hitung dari 100 itu IPK-nya. Jadi variabel acaknya adalah IPK mahasiswa. Ya, IPK mahasiswa. Nah, statistik ini adalah fungsi dari variabel acak tersebut. Jadi kalau misalnya IPK mahasiswa ya kita simpulkan dengan Y, IPK-nya, maka rata-ratanya adalah Y bar. Nah, Y bar itu nanti sama dengan apa gitu ya. Nanti kita lihat rumusnya. Oke. Nah, ini proses samplingnya, proses sampling dari populasi, kemudian ada pengambilan sampel ya, sebagian anggota populasi ke dalam sampel. Nah, dalam sampel, nah ini pengambilannya secara probability ya, probability. Kemudian kita lakukan generalisasi ya, atau inferensial dari si sampel tadi, apakah menaksir atau menguji parameter. Oke. Ya, istilah-istilah yang tadi sudah dibahas ya. Kita lihat apa? Pertama populasi. Jadi populasi ini tadi ya keseluruhan atau totalitas objek baik dari hasil menghitung maupun mengukur yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Ini minggu yang lalu sudah kita jelaskan ya, tentang populasi ini. Nanti ada populasi target, ada populasi yang disampel gitu ya. Tapi secara umum populasi adalah totalitas objek. Parameter adalah karakteristik atau prinsip dari populasi. Seperti rata-rata disimpulkan dengan mu, total disimpulkan dengan tau, dan proporsi disimpulkan dengan pi. Nah, ini parameter ada di dalam populasi ya. Kemudian sampel adalah sebagian anggota populasi yang akan dijadikan objek pengamatan. Nah, sebagian anggota populasi nanti yang dijadikan objek pengamatan adalah sampel. Statistik adalah adalah karakteristik dari sampel. Dan statistik ini merupakan fungsi dari variabel acak. Nah, variabel acak, ya, apa yang dimaksud dengan variabel acak? Variabel acak adalah variabel yang memiliki distribusi peluang, gitu ya. Variabel acak adalah variabel yang memiliki distribusi peluang. Kalau variabel sendiri apa? Variabel itu adalah nilai yang berubah-ubah. Ya. Jadi nilainya tidak tetap, tidak hanya satu, tetap ya. Kalau satu disebutnya konstanta ya, hanya satu nilai. Tapi kalau nilainya berbeda-beda, berubah-ubah, maka disebut variabel. Nah, kalau ada kata acak, kalau ada kata acak artinya ada unsur peluang di dalam variabel tersebut. Nah, sehingga si variabel ini memiliki distribusi peluang. Nah, begitu.
Nah, karena si statistik ini fungsi dari variabel acak, yang mana variabel acak ini memiliki distribusi peluang, maka statistik ini juga akan memiliki distribusi yang disebut dengan distribusi sampling. Nah, jadi si statistik, ya, karena dia fungsi dari variabel acak, yang variabel acaknya memiliki distribusi peluang, maka statistik ini memiliki distribusi yang disebut dengan distribusi sampling. Nah, di sini ya, distribusi sampling pembahasan kita itu nanti di sini. Yang kedua, selain daripada itu, statistik merupakan penaksir bagi parameternya. Nah, itu proses yang menaksir ya. Tetap ya, proses pengujian hipotesis juga nanti melalui proses penaksiran dulu sebelum ke pengujian hipotesis. Contoh ya tadi rata-rata Y bar, total menggunakan T dan proporsi menggunakan P. Oke. Distribusi sampling. Ya, kita masuk ke pembahasan distribusi sampling. Tadi ya, distribusi sampling itu kaitannya dengan sebuah statistik. Ya. Distribusi sampling adalah distribusi dari suatu penaksir parameter atau statistik yang merupakan fungsi dari variabel acak. Itu ya. Penaksir parameter atau statistiknya tadi disebutkan sebelumnya. Statistik merupakan fungsi dari variabel acak, dia juga merupakan penaksir. Maka didefinisikan distribusi sampling adalah distribusi dari suatu penaksir parameter atau statistik yang merupakan fungsi dari variabel acak. Distribusi sampling bergantung pada distribusi variabel acaknya. Karena dia fungsi dari variabel acak, maka dia akan bergantung dari fungsi variabel acaknya. Ya, bergantung pada distribusi variabel acaknya. Karena dia fungsi dari variabel acak. Oke, banyak sampel yang mungkin. Banyak sampel yang mungkin. Nah, untuk setiap proses pengambilan sampel, ya nantinya banyak sampel yang mungkin adalah N kombinasi N untuk sampling tanpa pengembalian dan N pangkat N kecil untuk sampling dengan pengembalian. Kalau N besar disimbolkan untuk populasi, N kecil disimbolkan untuk sampel. Ukuran populasi adalah N besar, ukuran sampel adalah N kecil. Ya. Nah, di sini kita ada istilah lain ya. Nah, kalau tadi ada sampling probability, sampling non probability. Nah, ini spesifik untuk sampling yang probability. Istilahnya ada sampling tanpa pengembalian dan sampling dengan pengembalian. Apa bedanya? Bedanya sampling tanpa pengembalian, ya, unit yang sudah dipilih itu tidak dikembalikan ke populasi. Nah, kalau dengan pengembalian berarti dikembalikan ke populasi. Artinya sampling tanpa pengembalian tidak mungkin ada unit yang sama terpilih ke dalam sampel. Sebaliknya, untuk sampling dengan pengembalian, ini memungkinkan unit yang sama terpilih lebih dari satu kali ke dalam sampel. Nah, seperti itu. Oke. Kalau yang tanpa pengembalian, unit yang sama tidak mungkin terpilih lebih dari satu kali. Kalau sampling dengan pengembalian, unit yang sama mungkin terpilih lebih dari satu kali. Sederhananya kita bisa ilustrasikan dengan sebuah kotak gitu ya, yang berisi 5 buah bola yang berbeda warna misalnya. Kotak yang berisi bola berbeda warna. Merah, kuning, hijau, biru, ya, dan putih misalnya. Merah, kuning, hijau, biru, putih itu 5 bola di dalam kotak. Kalau kita pilih 3 bola ya tanpa pengembalian, maka pilihan yang pertama misalnya putih, pilihan yang kedua biru, pilihan yang ketiga kuning.
Maka tidak mungkin tiga bola yang terpilih itu sama kalau tanpa pengembalian. Karena si bola yang terpilih tidak dikembalikan ke dalam kotaknya. Nah, tapi kalau dengan pengembalian, terpilih itu dikembalikan lagi. Misalnya, kita pilih bola yang pertama, pilih warna putih, kita masukkan lagi ke kotaknya. Ya, kita masukkan lagi ke kotaknya. Kita ambil lagi. Ya. Nah, kalau prosesnya misalnya secara acak ya, kalau di dalam bola di dalam kotak misalnya bisa di kocok-kocok gitu ya, nah, supaya si bolanya itu nanti teracak di dalam kotaknya. Nah, kita pilih yang warna putih, ternyata terpilihnya putih, kita kembalikan lagi, dikocok-kocok lagi ya. Ambil lagi, ternyata terpilih warna putih lagi, masukkan lagi ke dalam kotak. Nah, itu dengan pengembalian, bisa lebih dari satu kali. Tapi kalau tanpa pengembalian itu tidak mungkin lebih dari satu kali. Yang berikutnya ya, distribusi sampling yang akan dipelajari ya tadi sudah ya, rata-rata, total, dan proporsi. Oke, yang pertama, distribusi sampling untuk rata-rata. Parameter rata-rata adalah mu, dan penaksir bagi mu adalah X bar atau Y bar. Ini tergantung nanti ya buku yang digunakan, ada yang menggunakan Y, ada yang menggunakan X, tidak masalah ya, tidak masalah mau pakai Y atau mau pakai X, yang pasti dia adalah rata-rata itu simbolnya pakai bar ya, huruf kecil. Kalau variabel acaknya Y maka menggunakan Y bar, kalau variabel acaknya X menggunakan X bar. Oke, jika ada M sampel yang mungkin, maka rata-rata bagi penaksir rata-rata adalah mu X bar ya, sama dengan M sigma XI, dan simpan bakunya adalah sigma X bar. Ya, nanti kita bisa coba tunjukkan ya seperti apa mu X bar dan sigma X bar ini di sebagai distribusi sampling bagi rata-rata. Sebentar. Saya coba tunjukkan seperti apa penaksir rata-rata.